Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat Daya kelas 35 akan melakukan praktek coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Bersama saya sendiri Adi Saputra dan di sebelah kanan saya Cut Enda dan di sebelah kiri saya Stika. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu? Iya, Bapak kan nanti akan melakukan coaching. Iya, sebelum melakukan supervisi, nanti saya akan menilai Bapak, mengamati Bapak, mengobservasi Bapak tentang coach dengan coachee atau dalam proses coaching tadi. Jadi kan Bapak juga jangan lupa di dalam proses coaching tadi nanti yang lebih diutamakan adalah kemitraan. Jadi kalau kemitraan yang bagus, otomatis proses coachingnya berhasil. Jadi menurut Bapak itu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, di sini saya ingin mengembangkan yang pertama kesadaran penuh, yang kedua pendengaran yang baik, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti bagian kompetensi mana yang lebih spesifiknya? Nanti Bapak kan selaku coach ya, spesifik yang Bapak ingin nilai itu di bagian mana nanti? Mungkin untuk coaching kali ini saya akan mencoba yang akan saya kembangkan yang lebih spesifik adalah pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Berarti dari 3 itu nanti Bapak milih 1 ya? Iya. Selain pertanyaan berbobot kan, tapi juga jadi pendengar yang baik Pak ya? Iya. Jadi indikator nanti yang ingin Bapak, tujuan indikator yang ingin Bapak capai itu apa? Tujuan saya nantinya saya menginginkan adanya interaksi antara coach dan coachee yang baik sehingga mencapai apa yang ingin dicapai oleh si coach itu tadi. Oke, berarti terima kasih ya Pak ya. Silakan Bapak coaching ya, antara dengan coach. Oke, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Bu Mustika. Waalaikumsalam Pak Adi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Adi. Alhamdulillah. Kira-kira kita mau bahas masalah apa ya hari ini Bu? Begini Pak Adi, saya sedikit kesulitan ketika mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, berarti Ibu kesulitan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya. Kira-kira apa masalah yang Ibu hadapi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Saya kesulitan dalam hal memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas dalam proses pembelajaran. Dari segi penyampaian materi dan terakhir pada saat asesmen tadi. Terakhir pada saat asesmen. Jadi pada saat asesmen, apakah sebelumnya Ibu ada sih melakukan asesmen seperti asesmen diagnostik atau yang lainnya seperti itu? Memang itu sudah saya lakukan Pak Adi, tapi mungkin belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan saya juga. Kemudian saya juga kesulitan dalam hal memilih metode yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi. Kira-kira ada tidak cara atau komunikasi dengan kawan atau dengan kepala sekolah mendiskusikan tentang masalah yang Ibu hadapi ini? Kalau berbicara dengan teman, berbagi sesama itu sudah saya lakukan Pak Adi, tapi mungkin belum maksimal dan belum saya masih sulit dalam memahami yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Karena teman-teman juga kendalanya hampir sama seperti saya. Nah, kepala sekolah menyarankan saya untuk belajar lagi ke yang lebih paham lah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bu ya. Terus selanjutnya Bu, apa nih rencana aksi, apa rencana Ibu ke depan untuk untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi? Saya pribadi ingin
mengembangkan kompetensi saya pribadi gitu Pak Edi ya. Kemudian saya juga ingin mencoba hal-hal baru dalam kelas dengan memilih metode-metode yang berbeda dan bervariasi. Kemudian saya juga ingin memberikan media yang lebih kreatif, mungkin dengan itu bisa tercover kebutuhan murid-murid saya di kelas. Oke. Tadi ingin belajar di tempat lain mungkin seperti itu ya, dan juga ingin membuat pelajaran yang lebih berinovasi dengan media-media pembelajaran. Kira-kira Ibu mau buat hal yang tadi Ibu sampaikan itu kapan? Karena ini awal semester Pak Adi, rencana saya minggu depan, ini kan masih minggu pertama itu Pak Adi, kan tidak mungkin kita terapkan. Rencana saya minggu depan pada saat pembelajaran sudah efektif, itu ingin saya coba lakukan. Wah, terima kasih. Luar biasa Bu hasil coaching kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu inginkan dan bisa tercapai dengan baik. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Pak setelah melaksanakan coaching, kira-kira perasaan Bapak bagaimana? Ya, perasaannya ya, senang ya, tentunya bahagia karena tadi kita menemukan hasil dari coachingnya dan berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah Pak ya. Saya ingin menanyakan aja, kira-kira tadi apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang jadi indikator pencapaian Bapak itu apa tadi? Ya, tadi saya sudah menggunakan alur Tirta. Ya. Saya sudah menanyakan tujuan, saya juga mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach saya. Setelah itu saya juga tadi menanyakan rencana aksinya apa ke depan. Setelah itu yang terakhir menanyakan komitmen kapan akan dilaksanakannya. Seperti itu. Oke, tadi kan setelah pengamatan yang saya lihat tadi, setelah saya observasi Bapak tadi, saya lihat Bapak memang sudah melakukan alur Tirta tadi ya. Yang pertama tujuan Bapak tadi apa, yang ingin Bapak tanyakan, kemudian identifikasinya apa tadi, kemudian rencana aksinya bagaimana, kemudian apa umpan balik atau tindak lanjut dari hasil itu tadi saya lihat sudah ada. Kemudian dari prinsip coaching juga saya sudah lihat ada tadi Bapak sudah kemiritaan yang bagus ya tadi ya. Saya lihat walaupun dalam prinsip coachingnya kan istilahnya secara terbuka nggak ada sembunyi-sembunyi dari coachingnya saya lihat ya. Karena tadi kan khusus masalah pembelajaran improvisasi Pak ya. Jadi kemirtaannya sangat bagus sekali. Dan juga saya tadi sudah melihat bahwa tadi kompetensi coaching juga sudah ada tadi. Saya lihat ada kesadaran penuh, jadi fokus sekali. Jadi waktu Bapak memberikan pertanyaan tadi coachingnya bagus sekali. Jadi istilahnya seiring sejalan. Kemudian tadi saya lihat istilahnya ada pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nanti setelah ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat saya coaching tadi dan selanjutnya adalah kesadaran penuh atau mindfulness, karena waktu yang kita gunakan untuk coaching itu waktu yang cuma sebentar. Artinya kita harus berpikir memiliki kesadaran yang penuh bagaimana coach itu dapat mendapat tujuan yang sempurna seperti itu. Intinya Pak ya dengan fokus ya. Iya, kalau kita melakukan dengan kesadaran penuh otomatis kita akan fokus terhadap apapun yang akan kita ingin selesaikan. Oke, terima kasih Pak ya pada kesempatan hari ini. Saya kiri Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mustika. Waalaikumsalam Pak Adi. Alhamdulillah, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sangat baik Pak Adi. Oke, pada hari ini saya akan mengamati hasil coaching yang akan Ibu lakukan dengan rekan sejawat Ibu ya. Seperti itu. Dalam coaching Ibu nantinya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik Pak Adi, saya akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh agar nantinya coaching saya bisa lebih fokus pada titik permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi mendengar yang baik agar si coach tadi merasa nyaman nanti saya coaching ketika saya coaching. Kemudian
saya akan mengajukan pertanyaan berbobot agar nantinya saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach dalam proses coaching nantinya. Oke. Dari ketiga bagian tadi, kira-kira yang akan dikembangkan secara spesifiknya bagian mana ya, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Pak Adi. Karena ini besar harapan saya setelah coaching saya lakukan, nantinya akan menemukan si coach tadi bisa menemukan sendiri solusi yang dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu ya. Terus selanjutnya, Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu capai? Indikator yang ingin saya capai itu adanya satu perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja, Pak Adi. Sekian ya. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya dalam sesi pra supervisi ini. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Cut? Kabar baik Bu Mustika. Alhamdulillah ya Bu Cut, semoga kita selalu sehat ya Bu Cut ya. Yang penting panjang umur kan? Iya. Ya, jangan lupa. Panjang umur harus berkah. Kalau umur tidak berkah rugi Bu Cut, panjang umur ya kan? Nah baik Bu Cut. Kira-kira apa tujuan kita dalam coaching kali ini? Gini Bu kan, saya ingin membahas dalam coaching ini, kebetulan saya ada masalah Bu ya di dalam kelas. Itu pada saat proses pembelajaran, khususnya pelajaran saya Bu kan ada memang beberapa anak itu tidak aktif atau pasif. Kalau selain yang lainnya oke-oke aja, tapi ada 2-3 orang tuh no permen. Ya istilahnya itu bahasa Aceh Bu ya. Nah kalau bahasa Indonesia tidak aktif Bu. Gitu. Berarti permasalahan yang Bu Cut hadapi adalah siswa yang tidak aktif di kelas. Tapi hanya beberapa orang ya Bu Cut ya? Iya, beberapa orang. Kira-kira apa yang menyebabkan beberapa siswa tadi tidak aktif dalam proses pembelajaran? Menurut saya Bu ya, ini kan kalau kita dikirakan persen, itu kan nggak seberapa Bu kan. Tapi kan nampak sekali ya, dari 36 orang misalnya 4 orang tuh nggak aktif, kan nampak kali sehingga proses pembelajarannya kan tertinggal. Itu mungkin pertama bagi saya, mungkin kita lihat mungkin segi bakat minatnya. Mungkin dia nggak suka pelajaran saya Bu. Mungkin kalau menurut saya mungkin dia nggak suka pelajaran biologi Bu. Mungkin ya maka terjadi hal-hal seperti itu. Ataupun juga mungkin faktor keluarga di rumah. Mungkin dia anak broken home, bukan pelajaran saya mungkin Bu, pelajaran yang lain juga bisa. Ataupun mungkin gaya mengajar saya juga Bu tidak berkenan di hati dia. Mungkin saya model pembelajaran yang saya kerjakan di dalam kelas mungkin tidak sesuai dengan ini apa hati anak itu. Saya nggak suka kayak gitu. Itu setahu saya seperti itu mungkin Bu ya. Baik, berarti banyak faktor yang mungkin mempengaruhi Bu Cut ya. Nah, baik. Apa yang dapat Ibu Cut lakukan untuk apa yang dapat Ibu Cut lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang menyebabkan siswa tadi tidak tidak aktif atau pasif di dalam kelas? Kalau menurut saya Bu ya, kita cari solusi. Yang pertama saya panggil anak itu dulu ya. Panggil anak itu dulu, kita tanya, kenapa selalu Ibu Masud tuh tidak aktif? Kenapa? Apa permasalahannya? Apa mungkin gaya mengajar Ibu tidak suka atau memang suka? Tidak bilang apa suka pelajaran kamu mungkin enggak ini mungkin dengan Ibu atau bagaimana? Itu yang pertama, otomatis kita panggil anaknya dulu. Oh enggak juga ini kita istilahnya kan di sekolah itu kan ada BK Bu ya. Nah, nanti kita sharing-sharing dengan guru BK kira-kira apa permasalahannya. Kemudian juga boleh juga nanti saya ini dulu dengan guru-guru senior di sekolah. Mungkin guru senior lebih paham. Ataupun juga saya ini dengan wali kelas. Mungkin latar belakang anak itu bagaimana? Mungkin karena broken home mungkin bisa juga mungkin Bu. Itu mungkin bisa saya kasih solusi Bu. Baik Bu Cut. Berarti untuk menjalankan itu semua tentu akan ada hambatan nantinya. Untuk menjalankan rencana yang sudah Ibu Cut buat tadi,
dengan memanggil siswa, memanggil wali siswa, kemudian yang lain-lain yang Ibu sebutkan, itu hambatan yang mungkin Ibu hadapi itu apa? Mungkin kalau hambatan dari segi saya mungkin tidak ada, Bu ya. Dari segi saya mungkin tidak ada, karena alhamdulillah saya akan berusaha bagaimanapun anak itu kan harus aktif dengan pemikiran saya. Mungkin hambatannya dari segi lain, mungkin dari faktor keluarga mungkin jadi hambatan. Karena kita selaku guru dengan keluarga mungkin ada orang tuanya mungkin tidak terbuka dengan kita. Nah, sehingga dia permasalahannya mungkin tidak terbuka. Bisa juga mungkin hambatan dari anak itu sendiri. Mungkin karena sifat anak itu seperti itu, memang malas. Setahu saya pelajaran lain hampir kayak gitu juga, Bu ya. Mungkin pelajaran lain ada, mungkin dia aktif sesekali. Tapi memang pelajaran biologi memang no improvement, Bu. Oke. Terkait dengan tidak tertariknya terhadap materi yang Ibu sampaikan mungkin ya Bu ya, kita tadi kan banyak penyebab kan. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu tawarkan? Oke, yang pertama Bu ya, itu memang udah ada di kepala saya kan. Yang pertama nanti saya akan ubah metode pembelajaran. Mungkin selama ini juga saya harus mengoreksi, mungkin ada anak tipe-tipe seperti itu. Berarti metode pembelajaran di kelasnya harus begini. Bagaimana? Menggunakan permainan mungkin biar dia nggak ngantuk. Mungkin kemarin saya kurang dalam permainan, berarti nanti saya akan coba metode pembelajaran dengan game-game gitu. Sehingga kan dia terbangun, walaupun dia ngantuk-ngantuk kan dia bisa bersemangat. Kemudian yang kedua saya akan coba dengan tutor sebaya. Mungkin dengan cara saya ngomong mungkin nggak mengerti, tapi dengan kawannya mungkin nggak bisa. Dan kemudian yang ketiga saya konsultasi dengan paling nanti BK, kemudian terakhir baru dengan kepala sekolah. Itu nanti tindakan. Kalau juga nggak mampu, kita remedialkan kembali. Berarti dengan pembelajaran yang lebih kreatif mungkin ya, kemudian juga tadi kolaborasi antar teman sejawat mungkin ya. Mungkin bisa. Itu. Bu Cut, kira-kira untuk melakukan semua itu rencana terbaik apa yang sudah Ibu Cut siapkan? Yang saya sudah siapkan rencananya adalah di dalam proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan game-game permainan. Jadi mungkin ini kan kasusnya kan di dalam pembelajaran ya. Ya, itu rencana memang yang saya utamakan dulu. Otomatis mungkin dengan permainan di dalam kelas nanti game ini dia akan mungkin termotivasi balik. Selain itu juga saya konsultasi dengan orang tua. Bagaimanapun anak itu juga orang tua jadi pengaruh di rumah. Mungkin di rumah mungkin dia orang tua no permen. Gimana anak itu gitu dia nggak tahu. Mungkin salah satu itu yang lebih utama. Untuk memotivasi. Iya. Baik. Ukuran keberhasilan nih dari rencana yang sudah Bu Cut buat yang begitu bagus, apa sih ukuran keberhasilan? Saya tidak mengharap 100% Bu ya. Saya tidak mengharap 100%. Paling enggak dia ke arah yang lebih baik. Kalau dulu mungkin dia pasif kali, no improvement, paling enggak dia udah mulai aktif. Udah mulailah mau dia bergabung-gabung, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Itu paling, saya nggak target sampai 100. Karena setahu saya, Bu, kan pembelajaran kan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi kita juga tidak bisa memaksa anak. Dia pasti menggaya belajarnya sesuai kemampuan dia. Dan juga di sekolah kami kan ada kurikulum, ada namanya KKTP, Bu ya. Jadi kita tidak memaksakan anak. Mungkin dia nilai 60 sudah baik. Mungkin bagi yang lain 100, tapi bagi dia 60 udah oke-oke. Jadi adalah perbedaan. Itu Bu. Baik. Bagaimana dengan setelah coaching ini kita lakukan ya Bu Cut nantinya, bagaimana tindak lanjut dari coaching yang kita lakukan kali ini Bu Cut? Jelas saya akan mempraktek langsung ya. Nah, saya akan coba langsung nanti di dalam kelas. Setelah coaching ini jelas yang pertama saya akan mempraktek langsung. Yang kemudian yang kedua setelah coaching ini kayaknya saya lebih plong sedikit ya. Masalah yang saya hadapi ada solusinya lah. Oke.
Terima kasih Bu Cut ya, luar biasa percakapan kita Bu Cut. Ibu Cut sudah mengutarakan permasalahan, kemudian Ibu Cut juga sudah menemukan sendiri solusinya. Semoga rencana yang Ibu Cut buat tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan Bu Cut. Terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Mustika perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah coaching tadi berjalan dengan lancar Pak Adi. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator pengembangan yang ingin diinginkan? Yang pertama saya sudah melakukan coaching dengan kesadaran penuh, kemudian saya juga sudah menjadi pendengar yang baik, berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan alur tirta. Dengan alur tirta ya, oke. Tadi saya juga melihat Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan yang pertama tadi Ibu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus juga rencana aksi juga tadi Ibu juga sampaikan, terus komitmennya yang terakhir komitmen ya kapan dan bagaimana akan dilakukan seperti itu Bu ya, luar biasa. Terus kira-kira Bu dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan lagi seperti itu? Saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang baik. Nah mungkin dengan hal itu nantinya si coach tadi pada saat coaching akan merasa lebih nyaman. Oh iya, oke. Demikian Bu yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Cut hari ini? Kabar baik Bu Mustika. Semoga selalu baik ya Bu Cut ya. Alhamdulillah. Hari ini kan Bu Cut mau melakukan coaching nih dengan si coaching. Nah baik Bu Cut, nantinya pada saat proses coaching Ibu Cut lakukan, saya akan menilai bagaimana prosesnya berjalan. Kemudian dalam proses coaching itu juga saya akan menilai alur tirta dan kompetensi coach yang Ibu miliki seperti itu Bu Cut ya. Kemudian saya ingin bertanya dalam coaching kali ini kompetensi coaching yang ingin Bu Cut kembangkan itu kompetensi apa? Setahu saya Bu ya, kalau kompetensi coaching itu kan ada 3. Yang pertama kan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua menyimak ya atau mendengar yang baik. Kemudian pertanyaan berbobot. Mungkin kalau memang bisa saya kembangkan ketiga-tiganya. Karena kalau kita melakukan kesadaran penuh otomatis jadi pendengar yang baik. Mungkin nanti muncul pertanyaan yang berbobot mungkin lebih yang diutamakan. Ya, dari 3 kompetensi yang ingin Bu Cut kembangkan tadi, seperti kata Bu Cut tadi ingin mengembangkan ketiga-tiganya. Tapi dari ketiga itu yang paling ingin Ibu Cut kembangkan tuh yang mana? Yang pertama sebagai pendengar yang baik, yang kedua pertanyaan berbobot. Mengapa saya pilih 2 Bu ya? Kalau tidak ada istilahnya kompetensi mendengar yang baik, bagaimana kita menjawab sebuah pertanyaan? Otomatis kalau saya nanti memberikan pertanyaan kepada coach, otomatis coach itu kan harus mendengar apa yang saya tanyakan. Istilahnya lebih fokus. Iya, bagus sekali Bu Cut. Baik, kira-kira dalam proses coaching nantinya yang Ibu Cut lakukan, apa yang menjadi indikator pencapaian coaching yang Ibu Cut lakukan? Yang pertama kan tadi nanti akan terjadi saling interaksi ya antara saya dengan coach, antara saya dan coach dengan coach, itu yang pertama. Kemudian nanti dengan proses coaching itu saya harap terjadi kemitraan yang bagus ya, kemitraan yang bagus. Jadi kita kalau kemitraan yang bagus nanti akan selesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga saya harap nanti masalah dari coach tadi apapun bisa kita atasi yang istilahnya paling enggak teknik atau caranya yang kita beri saran gitu Bu. Baik, terima kasih ya Bu Cut. Semoga apa yang sudah Ibu Cut rencanakan dalam proses coaching kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya doakan seperti itu Bu Cut. Silahkan Bu Cut melakukan coaching dengan si coach tadi. Oke, terima kasih. Kabar Pak Adi. Kira-kira sesi coaching ini kira-kira Pak Adi ngomong masalah apa?
Baik Bu, saya ingin membahas tentang guru-guru dan rekan sejawat saya yang tidak antusias untuk mengikuti program calon guru penggerak. Itu berarti topik kita hari ini ya. Jadi tujuan nanti apa yang Pak Adi harapkan, apa tujuannya dari ini tadi? Yang saya harapkan ke depannya nantinya dari hasil coaching ini, saya berkeinginan menemukan cara bagaimana saya bisa mengajak kawan-kawan saya untuk ikut dalam program guru penggerak. Oke, berarti kan inti yang Pak Adi harapkan nanti tujuannya bagaimana cara guru-guru kita ini mengajak ya menjadi guru penggerak gitu ya. Iya. Kira-kira kekuatan apa di sekolah itu sehingga Bapak bisa mengajak gitu guru-guru, apa kira-kira kekuatannya? Iya, kekuatan yang saat ini saya miliki, kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, sehingga bagaimana perjalanan saya di guru penggerak nanti bisa menjadi bahan cerita bagi kawan-kawan saya agar saya bisa memotivasi mereka. Kira-kira ada peluang Bapak untuk ke arah ke situ? Iya, saya yakin ada peluang. Kenapa? Saya akan mencoba menerapkan ilmu yang saya temukan di pendidikan guru penggerak di sekolah saya, sehingga menjadi contoh yang baik bagi kawan-kawan saya, sehingga kawan-kawan mungkin akan tergugah gitu, untuk mengikuti program guru penggerak ini. Ya, memang bagus sekali ya Pak Adi ya. Istilahnya guru penggerak itu kan bagus ya, apalagi sekolah Pak Adi kan sekolah penggerak. Iya. Paling enggak adalah jadi guru penggerak, jangan hanya 1, 2, kalau bisa semuanya. Kira-kira ada hambatan enggak Pak? Kalau hambatan sebenarnya tidak ada ya, mungkin waktu yang belum ada untuk saya coba menyampaikan apa yang menjadi niat saya untuk hari ini. Berarti kan hambatannya kalau secara garis besar tidak ada Pak ya? Iya. Cuma mungkin waktu. Kalau solusi dalam waktu itu gimana? Solusinya? Kalau solusi saya akan mencoba untuk mencari waktu-waktu senggang, seperti apalagi nanti di saat, atau bisa juga di saat sedang melakukan IHT, saya akan menyelip program saya untuk menyampaikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kawan. Oh iya. Berarti itu solusinya Pak ya. Jadi kira-kira rencana ke depan apa Pak Adi? Ya, rencana ke depan saya coba akan menyampaikan niat saya kepada kepala sekolah sebagai atasan saya, bahwasanya di saat IHT kapan ada waktu, saya ingin coba menjadi pemateri di salah satu IHT tersebut. Salah satunya nanti saya akan menyelipkan tentang program pendidikan guru penggerak pada kawan-kawan saya yang lain. Oke, berarti rencana aksi ke depan seperti itu ya Pak ya. Berarti tindak lanjut Bapak apa dari rencana itu? Ya, yang pertama saya akan minta saran kepada kepala sekolah, juga kepada kawan-kawan saya yang JGP lain, mungkin ada ide kreatif atau inovasi yang bisa saya gunakan untuk memuluskan tujuan saya ini, Bu. Oke, kira-kira dari tindak lanjut yang Bapak ingin kerjakan itu atau lanjutkan, menurut Bapak itu berapa persen kemungkinan berhasil atau tidaknya itu? Saya kalau dihitung dalam persentasi, saya yakin sekali sekitar 80%. 80%. Oke, mudah-mudahan ya rencana tindak lanjut Bapak itu ya berhasil ya. Kalau dikatakan 80% udah baik itu Pak ya. Iya. Oke, jadi permasalahan Bapak tadi tentang CGP tadi ya. Iya. Iya, mungkin dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan itu mungkin bisa berhasil. Ya, oke, mudah-mudahan tindak lanjut Bapak berhasil ke depan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan hari ini. Iya. Oke. Baik Bu Cut, bagaimana perasaan Bu Cut setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah senang Bu ya. Mungkin karena Bapak Adi itu orangnya terbuka gitu ya. Jadi saya gampang memberikan semangat sedikit gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching bersama Pak?
jelas yang sudah saya lakukan. Kalau namanya prinsip coaching itu kan ada alur tirta, Bu ya. Tujuannya tadi sudah, saya identifikasi sudah, tadi rencana aksi juga sudah, tindak lanjut juga sudah tadi, apa yang akan dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip coaching juga kayaknya sudah tadi ya, dari proses mendengar yang baik, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin karena istilahnya kita kan bukan cari solusi ya, bukan cari oh ini masalah, tapi kita mencari menggali masalah apa yang kita hadapi. Kemudian juga tadi kan juga sudah terjalin istilahnya interaksi ya, saya dengan Bapak Adi tadi. Jadi dengan interaksi yang bagus, otomatis kita bisa melakukan coaching yang bagus. Baik Bu Cut, dalam saat proses coaching berlangsung tadi saya sudah melihat memang Ibu Cut sudah melakukan alur tirta dengan baik ya. Kemudian Bu Cut juga sudah melakukan menerapkan kompetensi coach yang 3 itu. Yang pertama tadi kesadaran penuh, sudah fokus dalam percakapan Bu Cut tadi, kemudian sudah menjadi pendengar yang baik juga, dan sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali solusi yang ditawarkan sendiri oleh si coach tadi. Baik sekali Bu Cut. Terima kasih Bu Cut sudah menyediakan waktu percakapan kita sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga nantinya kita sama-sama bisa mengembangkan potensi diri kita lagi ke arah lebih baik. Terima kasih Bu Cut. Sama-sama Bu Mustika.